ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana telah memberikan kita nikmat iman, Islam, serta sehat walafiat. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pelopor kebenaran, pendobrak kebatilan, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan menuju zaman terang menderang seperti saat ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 7 golongan manusia yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir. Hadirin teman-teman yang berbahagia, salah satu dari rukun iman yang keenam mengajarkan kita untuk percaya kepada hari akhir. Dalam istilah kerennya disebut the last day of the world, hari yang dimulai dari kehancuran alam ini, di mana air laut tumpah ke darat, planet-planet bertabrakan, gunung meletus, bumi gempa, dan semua yang hidup akan mati. Dan disitulah terjadilah kebangkitan yang telah mati itu yang disebut kehidupan akhirat. Pada kehidupan akhirat itu Allah jelaskan dalam surat Abasa ayat 33 sampai 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ja'atis sakhaj yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Dan apabila datang suara yang memekakan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusannya masing-masing, yang cukup menyibukkannya masing-masing. Setiap orang sibuk dengan perkaranya sendiri-sendiri untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang telah ia perbuat semasa hidupnya. Dalam keadaan itu, di mana orang-orang disibukkan dengan persoalannya masing-masing, ada 7 golongan manusia yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapakah 7 golongan tersebut? Bersumber dalam sebuah hadis di mana bersabda Rasulullah SAW, Sab'atu yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhillu illa dhillu. Ada 7 golongan umat manusia yang di akhirat nanti akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal hari itu tidak ada perlindungan selain dari Allah. Mereka tidak akan merasakan kepanasan akhirat. Mereka tidak lagi merasakan kepanasan, tidak lagi disibukkan oleh persoalan-persoalan, lantaran mereka langsung dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah 7 golongan ini? Dan mudah-mudahan kita semua termasuk salah satu di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Manusia pertama yang mendapatkan perlindungan dari Allah yaitu Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil. Secara umum yang dinamakan adil ialah orang yang pandai mengambil sikap jalan tengah dari 2 persoalan yang dihadapinya. Biasanya tidak berat ke kiri dan tidak berat ke kanan. Itu dinamakan adil. Orang yang bukan hanya menuntut kewajiban dari seseorang, tetapi juga bisa memberikan hak kepada orang itu juga disebut adil. Menjadi pemimpin dalam suatu golongan adalah sebuah amanah, dan pemimpin yang mendapat naungan tersebut adalah pemimpin yang amanah, pemimpin yang adil. Karena semua itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Nah, dan golongan yang mendapatkan golongan dari Allah yang kedua adalah wasabuna sa'a biibadati rabbih, orang muda yang tekun beribadah kepada Allah. Allah cinta betul kepada pemuda yang rajin beribadah, karena pemuda yang tekun ibadah itu sangat positif dalam kerangka membangun umat. Ibadah ini punya
punya artian luas. Ibadah di sini bukan hanya sholat, bukan hanya mengaji, tetapi seluruh aspek kehidupan manusia yang diperintahkan oleh Allah dan beriman kepada Allah. Itu disebut ibadah. Jadi ibadah tidak hanya dengan membaca Al-Quran, sholat, bertasbih, tetapi seluruh aspek kehidupan manusia yang diperintah oleh Allah dengan bertujuan mencari ridha Allah itu dinilai ibadah. Dan golongan yang ketiga yang mendapatkan naungan dari Allah adalah warajulu qalbuhu mu'allaqu fi masajidi, seseorang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid. Maksud terpaut kepada masjid ini yaitu hatinya selalu berpikir bagaimana memakmurkan masjid. Jasadnya boleh saja ada di sawah, di kantor, atau dimanapun, tetapi hatinya selalu terpaut kepada masjid, selalu terpikirkan bagaimana cara memakmurkan masjid. Sebab apa? Masjid merupakan pusat daripada kegiatan umat. Kalau kita lihat fungsi masjid di zaman Rasul, di masjid beliau berdakwah, di masjid beliau mengadakan perundingan, musyawarah dengan sahabat, dan memakmurkan masjid. Itu dasarnya tidak lain dari karena iman kepada Allah. Dan golongan yang keempat yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah warajulani tahabba fillahi istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang menjalin persaudaraan, yang bertemu dan berpisah karena Allah. Bersaudara karena Allah, bukan karena pangkat, bukan karena kekayaan, tetapi semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan golongan yang kelima yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah warajulu talabathu amra'atu dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seseorang laki-laki yang dipanggil oleh perempuan cantik diajak melakukan kelakuan negatif, dan orang itu berkata, "Maaf, aku takut kepada Allah." Seperti cerita Nabi Yusuf. Orang yang bermoral nanti di akhirat nanti akan dilindungi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mudah jatuh oleh bujuk rayu, tidak mudah terpesona oleh wajah menggiurkan. Seperti dalam sejarah Nabi Yusuf yang digoda oleh Zulaika, tetapi Nabi Yusuf menolak bujuk rayu Zulaika karena Nabi Yusuf ingat kepada Allah. Karena berzina adalah perbuatan negatif, dosa besar, dosa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan golongan yang keenam yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah warajulu dzakarallaha qaliyan faqala sya'inahu, seseorang yang mengingat Allah dalam kesunyian lalu berlinang air matanya. Orang yang menangis karena ingat akan dosanya. Dengan kata lain, mengingat Allah dalam kesunyian adalah bertaubat. Ketahuilah, jika banyak mengingat Allah, hati menjadi tenang, hati menjadi lapang. Dan golongan yang ketujuh yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah warajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Seseorang yang bersedekah lalu dia ikhlas dengan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Orang yang pemurah, orang yang menyadari bahwa apapun yang ia punya di dunia ini hanyalah titipan dari Allah. Tidak ada orang yang menjadi bangkrut karena orang bersikap pemurah, dan tidak ada orang yang menjadi kaya karena bersikap pelit. Dalam kitab Riyadhus Shalihin pernah dijelaskan, setiap pagi ada turun dua malaikat. Kedua malaikat itu berdoa. Malaikat yang satu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan talaqan. Ya Allah, kepada orang-orang yang suka berinfak, kepada orang-orang yang suka memberi, kepada orang-orang yang pemurah, gantilah mereka dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka berikan. Lalu malaikat yang satu berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talaqan. Ya Allah, kepada orang-orang yang mumsik, bakhil, kikir, berilah mereka kerusakan dan kebinasaan dalam harta mereka.
Nah, jika kita diberikan amanah berupa harta, pandailah bersyukur dan jadilah orang yang ikhlas dalam bersedekah. Nah, inilah pertemuan kita pada kali ini. Walaupun singkat, mudah-mudahan kita semua termasuk salah satu golongan dari 7 yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq illa ahsani thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.